Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara? Kalau saudara rindu, silakan di-subscribe bagi yang belum, dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi saudara. Dan silakan di-share video-video renungan ini kepada lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua dari 3 seri video yang membahas topik tentang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara, salah satu perintah yang diperintahkan di dalam Taurat Tuhan adalah untuk menghormati hari Sabat. Dan kalau kita belajar tentang hukum Sabat saudara, maka yang paling utama sebenarnya yang ditekankan tentang hukum Sabat adalah Tuhan mau melalui hukum Sabat umat-umatnya taat kepada Dia. Dan kemudian yang kedua saudara, ketika Tuhan memerintahkan hukum Sabat, kegiatan yang boleh dilakukan oleh umat Tuhan pada masa itu, pada hari Sabat, adalah beribadah, pergi ke sinagoge, beribadah ke rumah ibadah. Artinya apa saudara? Di hari Sabat Tuhan mau umat-umatnya menggunakan itu untuk bersekutu dengan Dia. Dan itulah yang akan kita belajar di dalam video ini saudara. Bagaimana seharusnya sikap anak-anak Tuhan terhadap hari Sabat, dan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau melalui hukum Sabat, dan kemudian apa janji firman Tuhan kepada orang-orang yang menikmati hari Sabat. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini saudara adalah dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Allah memerintahkan umat-umatnya untuk menghormati hari Sabat, di mana di sini ditegaskan kepada mereka supaya mereka jangan menginjak-injak hukum Sabat, supaya mereka menyebut hari Sabat itu sebagai hari kenikmatan, dan supaya mereka menyebut hari Sabat itu sebagai hari yang mulia. Artinya saudara, mereka menghargai hari Sabat dan mereka menikmati hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari ke-7, dan makna kata Sabat itu sendiri adalah beristirahat. Dan Tuhan memerintahkan umat-umatnya untuk melakukan hukum Sabat, untuk melakukan seperti yang Tuhan sendiri lakukan, di mana di hari penciptaan, hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan, tapi pada hari ke-7 Tuhan berhenti. Dan kemudian hukum Sabat itu juga diperintahkan kepada umat-umatnya pada masa itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat apa yang Tuhan mau sebenarnya dari umatnya ketika Dia memerintahkan hukum Sabat, yang pertama sebenarnya adalah ketaatan. Ketaatan umat-umatnya untuk menghormati hari Sabat.
Dan kemudian yang kedua, kegiatan yang boleh dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang paling utama pada hari Sabat adalah pergi ke sinagoge, pergi ke rumah ibadah untuk beribadah. Jadi yang Tuhan mau adalah ketaatan mereka, dan kemudian mereka menggunakan hari Sabat itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan sebagai aplikasinya kepada kita di zaman ini, saudara, pada masa kini, pada waktu Yesus datang, Dia telah menggenapi hukum Sabat. Dan bagi kita hari ini, yang penting bukan lagi harinya, tetapi makna dari Sabat itu sendiri yang masih tetap berlaku sampai hari ini, yaitu ketaatan kepada Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. Karena itu yang paling utama, kegiatan yang paling utama yang boleh dilakukan oleh umat-umatnya pada masa itu di hari Sabat, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan di sini supaya mereka menghormati hari Sabat dan kemudian menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan, sebagai aplikasinya bagi kita di zaman ini, pada masa kini, umat-umat Tuhan sekarang, saudara, adalah bahwa kita harus menikmati persekutuan dengan Tuhan dan taat untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita harus taat untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati persekutuan tersebut dengan Tuhan. Itulah makna Sabat bagi kita saat ini, di zaman ini, saudara. Dan yang saya rindu kita belajar adalah apa yang Tuhan kerjakan, apa yang akan Tuhan lakukan bagi orang yang taat bersekutu dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Di video pertama kita sudah belajar. Setelah di ayat 13, firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya menikmati hari Sabat dan menyebut hari Sabat hari yang mulia, artinya mereka menghormati hari Sabat tersebut, hari persekutuan dengan Tuhan. Maka yang pertama yang Tuhan akan kerjakan di ayat 14, di kalimat pertama di sana dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ketika umatnya pada waktu itu menghormati, menghargai hari Sabat dan menikmati hari Sabat, maka Tuhan akan mengerjakan sukacita dalam kehidupan mereka. Tuhan berkata, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan mengerjakan sukacita yang sejati di dalam kehidupan umat-umatnya yang hidup mentaati hukum Sabat. Dan sebagai aplikasinya bagi kita yang hidup pada masa kini, saudara, adalah bahwa ketika kita hidup mentaati untuk bersekutu kepada Tuhan, taat bersekutu kepada Tuhan, dan menikmati persekutuan dengan Tuhan, menghargai persekutuan dengan Tuhan, maka yang pertama yang akan kita alami dalam kehidupan kita adalah Tuhan akan bekerja mengerjakan sukacita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan akan mengerjakan kesenangan, Tuhan akan mengerjakan sukacita dalam hidup kita. Itu sebabnya hargailah persekutuan dengan Tuhan, taatlah bersekutu dengan Tuhan, dan nikmatilah persekutuan dengan Tuhan. Lalu kemudian hal kedua yang akan Tuhan lakukan, saudara, masih di ayat 14, di sana dikatakan kalimat yang kedua, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Firman Allah berkata, apabila mereka menghormati hukum Sabat, mereka menikmati hukum Sabat, maka yang akan mereka alami adalah, aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Mau menggambarkan dan menegaskan kepada mereka bahwa Tuhan akan memberi mereka kemenangan atas segala masalah dan persoalan yang digambarkan di sini sebagai bukit-bukit. Ketika mereka melintasi bukit-bukit, untuk menggambarkan bahwa mereka akan mengalami kemenangan oleh karena Tuhan yang memberi kemenangan ketika mereka melintasi bukit-bukit, melintasi masalah, melintasi persoalan, melintasi situasi yang sulit, melintasi keadaan yang sulit. Ketika menghadapi keadaan yang sulit, mereka akan mengalami kemenangan karena Tuhan yang akan mengerjakan kemenangan.
Dan sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita pada zaman ini, saudara, bahwa jika dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita menghargai persekutuan dengan Tuhan, taat untuk bersekutu dengan Tuhan, dan menikmati persekutuan dengan Tuhan, maka di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, firman Allah berjanji bahwa Dia akan memberi kemenangan kepada kita. Kalau Tuhan ikut campur tangan, Dia bekerja, maka tidak ada yang mustahil. Apapun masalah dan apapun persoalannya, kita akan diberi kemenangan karena Allah kita Allah yang berkuasa untuk menaklukkan segala masalah persoalan yang harus kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, hiduplah taat untuk bersekutu dengan Tuhan. Hargailah persekutuan dengan Tuhan dan nikmatilah persekutuan dengan Tuhan. Maka dengan demikian, saudara, kita akan mengalami di mana Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, sampai di video kedua ini kita sudah belajar dua hal yang akan Tuhan kerjakan ketika kita hidup menikmati persekutuan dengan Tuhan, taat bersekutu dengan Tuhan, dan menghormati persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama, kita sudah belajar bahwa Tuhan akan mengerjakan sukacita di dalam kehidupan kita, di mana firman-Nya berkata, maka aku akan membuat engkau bersenang-senang. Lalu kemudian hal kedua yang akan Tuhan kerjakan adalah Dia akan memberi kemenangan bagi kita atas segala masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, jadilah pelaku firman Tuhan, aplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kembali kami bersyukur ya Tuhan. Kami kembali telah merenungkan firman-Mu, bahwa jika kami menghormati persekutuan dengan Engkau, jika kami menghargai persekutuan dengan Engkau dan taat untuk bersekutu dengan Engkau, bahkan menikmati persekutuan dengan Engkau, maka firman-Mu berjanji bahwa kami akan mengalami sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan, dan bahwa kami akan mengalami kemenangan dalam menghadapi segala tantangan kehidupan, karena Tuhan yang memberi sukacita, Tuhan yang memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan di hadapan tahta-Mu. Ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia,
sucikanlah dengan roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Beri hormat, beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggi